Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap pemirsa warga Nahdliyin, wabil khusus kepada segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, baik tingkat Kecamatan Buaran ataupun juga kecamatan yang lain, dan juga teman-teman dari Ansor baik dari Kecamatan Buaran dan juga kecamatan-kecamatan yang lain, dan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat kami kepada panjenengan sedaya. Alhamdulillah di malam hari ini, senajan hawane rada atis musim hujan, kami bisa bermuajah kembali kepada panjenengan sedaya dalam acara pembacaan kitab fikih, yaitu kitab Safinatun Najah, dan juga sedikit nanti syarahnya, yaitu kitab Sifatus Saja, yang diprakarsai ataupun yang diinisiatifkan dari pengurus Ansor Kecamatan Buaran. Mari kita dahului dengan bacaan Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li hadrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil ma'alif Syekh Salim bin Sumair wa ila hadrati Syekh Muhammad Badani rahimahullah wa jami' masyayikhina wa ba'ina wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan fasal yang sebelumnya. Faslun nawaqidul wudu'i arba'ah. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku fasal suwiji. Nawaqidul wudu'i utawi pira-pira perkara kang batalake wudu. Arba'atu asya'a iku papat sewiji-wiji. Al awalu utawi kang kawitan al khariju iku perkara kang metu min ahadis sabilaini saking salah swijine dalan loro, tegese saking dalan ngarep utawa mburi. Min kubulin kan iki. Min kubulin nyatane saking kubul dalan ngarep, au duburin utawa saking dubur. Ai al kharij min ahadi sabilani min kubulin au duburin. Rihin rupane endut, rupane angin utawa endut, au ghairihi utawa liyane rih. Al kharij ilal mania kejaba mani. Ilal mania kejaba mani. Asane utawi kang kaping pindho, zawalul akli iku ilange akal, binaumen kelawan turu, au ghairi utawa liyane naum. Illa nauma qaidin kejaba turune wong kang netepake, mungkinin illa nauma qaidin kejaba turune wong kang napa lungguh, mungkinin kang netepake sapa qaid pakadahu ing panggonan lungguh mau qaid minal ardi saking tanah atau bumi. Asali sutawi kang kaping 3 iltika ubasyaratai rajulin wa mraatin, tetemunan kulit lorone wong lanang lan wong wadon kabirane kang wis gedhe karone. Ajna biya ini kang bangsa liya karone, tegese dudu keluarga, dudu saudara utawa dudu sing mahram. Min ghairi hailin oleh mau tetemunan saking tanpa aling-aling. Arabi utawi kang kaping 4 masuk kubulil adami iku ndemek kubule utawa dalan ngarepe manungsa, au halaqati duburihi utawa ndemek kolongan iku bengane dubure mau adami oleh mau ngemek bibatni rohati kelawan njobone epek-epek au butunil asabi'i
utawa mau ngemek niku kelawan jerone pira-pira driji, kelawan jerone pira-pira driji. Ampun. Matan kitab yang ada dalam kitab Kasyifah, yaitu dalam kitab Safinah, dalam menerangkan pasal ini yaitu pasal tentang nawakidul wudu. Ini cara bahasa Arab. Cara bahasa Indonesia ini hal-hal yang membatalkan wudhu. Ya, ini mungkin sudah biasa kita pelajari tentang masalah nawakidul wudhu, hal-hal yang membatalkan wudhu. Nah, ini kita murojaah, kita flashback kembali tentang masalah perkara yang membatalkan wudhu ini. Coba kita ingat-ingat. Di samping kita mempelajari yang ada dalam matan, nanti juga akan saya bacakan yang ada di tengahnya ataupun di syarahnya. Yang pertama apa? Hal-hal yang membatalkan wudhu itu di sini ada 4. Pertama, al-kharij min ahadis sabilain. Yang pertama adalah keluarnya perkara yang berasal dari salah satu dua jalan depan maupun jalan belakang, dubur maupun kubul. Nek dubur kimburi, nek kubul iku ngarep. Baik berupa itu rih itu maksudnya cara gampangnya endut, ataupun itu ya, angin, ataupun yang lain. Jadi jika seseorang itu kok mengeluarkan sesuatu dari jalan depan ataupun dari jalan belakang, bentuknya apa saja, ini hukumnya membatalkan wudhu. Dalam arti dia punya wudhu, maka wudhunya batal, kecuali mani. Yang pertama adalah hal apapun. Di sini bahasanya min merihin au ghairi, apapun, entah berupa angin ataupun yang lain. Dalam qauluhunya ataupun dalam syarahnya diterangkan bahwasanya yang dihendaki dengan apapun itu sawaun kana al khariju ainan au rihan tahiron au najisan jafan au rotoban mu'tadan au nadiron, mu'tadan kaubalin au nadiron kadamin. Baik yang keluar itu berupa benda keras ataupun cair. Contohnya adalah darah. Darah ini perkara yang jarang-jarang keluar. Semisal kencingnya darah, ini juga batal. Kemudian orang beraknya itu yang keluar adalah benda yang keras, bukan dari tinja ataupun bukan dari kotoran. Semisal ada seseorang tertelan makanan yang keras, contoh neker ya, neker, kelareng ya. Ada orang kemasukan kelareng, tertelan kelareng. Nah, pada saat dia itu qadil hajat ataupun dalam keadaan berak, yang keluar kelareng itu kelentung, batal murah wudune. Dan itu batal. Sebab ini baik berupa ainan aurihan, baik berupa bentuk yang nyata ataupun berupa angin, yo, seperti tadi kentut. Baik berupa tohiron au najisan. Tohiron itu maksudnya tadi kelareng. Jika ada kelareng masuk ke perut, kemudian keluar nanti pas ketika berak, ini kan asal mulanya barang itu tohir. Karena dia itu ataupun karena barang ini keluar ketika berak, maka barang ini tercampur dengan najis, yang namanya mutanajis, bukan najis. Kalau kotorannya, nah itu baru najis. Tapi kalau melihat dari bentuknya, ini dari bentuk bahasa barang yang suci, sehingga di sini dikatakan tohiron kana au najisan, baik berupa itu benda yang asalnya itu berupa suci ataupun langsung memang betul berupa najis. Tadi saya gambarkan seperti kelareng. Hal seperti ini umpama ada kejadian, ini tetap hukumnya bisa membatalkan wudhu. Jafan aurotoban, kemudian berupa benda yang kering ataupun basah.
tidak ada perbedaan apakah itu basah maupun kering, sama-sama membatalkan wudhu. Nah, atau barang kemudian mu'tadan au nadiron, seperti yang sudah terlaku ataupun yang biasa ataupun yang jarang-jarang. Tadi saya sudah contohkan yang jarang, seperti halnya keluar darah karo kencing jarang ya. Kalau semisal ada seorang kencingnya darah, nah ini tetap hukumnya batal. Kemudian ingfasola aula kaududatin akhrajat ra'saha wa in raja'at. Kemudian adanya yang membatalkan itu bisa jadi barang itu langsung infisol itu terpisah, ataupun masih gantung saja kemudian masuk kembali, ini juga hukumnya batal. Amit sewu, contohnya ada orang berak kemudian yang keluar itu semisal duda itu cacingnya keluar baru mau mlebu nih munggah mana ora sido metu, nah isin, nah, kemudian kembali lagi. Lah ini apakah batal apa tidak dalam masalah nawakid? Ini hukumnya tetap hukumnya batal. Ya, jadi itu secara mutlakon itu demikian pemahamannya. Kemudian dikecualikan mani ataupun sperma. Jika seorang semisal dia itu tanpa bersentuhan sama para perempuan, ini ya berbeda masalah itu. Tanpa bersentuhan sama perempuan, kemudian dia cuma duduk-duduk saja, kemudian kok maninya keluar. Lah mani yang keluar seperti ini ketika dia punya wudhunya nggak batal tapi dia wajib mandi. Jadi wudhunya orang batal tapi wajib mandi. Lah ini ada alasannya. Dalam qauluhu ataupun dalam sifat saja itu diterangkan ilal maninya ay al mujibah lil ghusli. Fala naqdabihi ka'an amna bimajarati bimujarati nadhihi wa huwa at'amul bi ru'yatil aini li annahu aujabu a'dhamil amrayni. Dalam masalah mani keluar ini mewajibkan mandi dan wudunya tidak dihukumi batal. Kenapa? Li annahu aujabu a'dhamil amrayni, karena bahwasanya keluarnya mani ataupun khurujul maun ini menyebabkan perkara yang lebih wajib daripada dua perkara ya, ataupun mewajibkan suatu perkara yang lebih agung daripada dua perkara. Jadi ana loro, ana nawakidul wudu sama mewajibul ghusli. Wudu dan mandi sama-sama hukumnya sama-sama termasuk toharoh. Dan toharoh yang berat ini yang ghuslun ataupun yang lebih tinggi adalah mandi, kemudian yang bawahnya adalah wudu. Lah ketika mani itu keluar, ini yang diwajibkan adalah mandinya, bukan wudhu. Sebab apa? Sebab dengan adanya perkara yang lebih berat, ini yo nyapo melakukan perkara yang lebih rendah. Artinya ketika dia sudah diwajibkan mandi, ya nggak usah wudhu, wong wajibnya, wong mandi, wong sudah diwajibkan mandi. Nah, beda kalau diwajibkan wudhu, belum tentu diwajibkan nanti mandi. Secara gampangnya kan, jadi wudhu itu hal-hal yang kecil, kalau mandi hal-hal yang besar. Nah, jika perkara itu sudah diwajibkan hal yang besar, ya maka itu sudah cukup, tidak usah sampai kepada hal yang paling yang kecil. Sehingga dalam mani ini kenapa wudhunya enggak batal, karena dia diwajibkan mandi, dan wajibnya mandi ini justru malah lebih besar. Ya, jadi orang yang keluar mani tanpa adanya tadi bersentuhan sama perempuan ataupun tanpa adanya hal-hal yang nawakidul wudu yang lain, ini wajibnya mandi. Alasannya seperti tadi. Kemudian yang kedua, asani zawal akli. Yang kedua adalah kehilangnya akal dengan sebab tidur ataupun yang lain. Dalam arti zawal akli niki adalah atamyiz an-nasi anhu binaumin. Jadi orang yang kehilangan akalnya dengan adanya tidur. Nah, ya dengan adanya tidur. Tidur itu apakah akalnya hilang ataupun tidak, ini para ulama dalam kitab yang lain seperti dalam Al-Bajuri itu diterangkan bahwasanya pada dasarnya tidur itu bukan zawal akli ataupun bukan hilang akalnya, karena tidur itu hanya tertutupi. Lah
Senajan tidur itu adalah perkara yang menutupi, tapi nanti dalam tidur itu ada pengecualian. Tidur itu kan tidak semuanya batal. Ada tidur yang batal, ada tidur yang tidak batal. Tidur sing ora batal kuwi tidur sing nalikane lungguh kaya aku ngene. Dengan menetapkan kedua alatai ini apa? Dengan menetapkan kedua pantat, dengan menetap tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudhu, sehingga bahasa zawalul akli itu masih umum. Apakah zawalul aklinya itu dengan tidur atau zawal akli dengan yang lain? Kalau zawal aklinya dengan lain jelas, orang wudhu kemudian gila setelah itu ya batal, orang gila zawalul akli. Kemudian kalau orang wudhu kemudian setelah itu kok dia itu tidur, batal apa enggak? Kita akan memilah tidurnya seperti apa. Nah, tidurnya karo ngorok, karo bantalan, karo nyekep bantal barang, ya batal. Lah kalau tidurnya itu cuman begini, semisal ketika khutbah Jumat, nah, sambil ngantuk-ngantuk kan paling enak itu. Nggih, paling enak. Lah ngantuk kedarung turu, apa ya batal? Kan tidak. Berarti ada pengecualian, sehingga tidak bisa dikatakan an-naum itu bisa langsung membacakan wudhu secara mutlak. Nah tadi karena alasannya dalam kitab yang lain itu terangkan bahwa al-naum itu pada dasarnya bukan zawal akli, tapi hanya akal ini tertutupi, akalnya itu tertutupi, maksudnya tidak hilang. Buktinya kalau ada orang tidur digugah, tangi, tapi kalau hilang akalnya kan tidak. Wong edan digugah tangi, ya wong edan digugah tangi ya malah ngiyudak tok. Lagi kan perbedaannya seperti itu, sehingga dalam masalah tidur ini tadi pengecualian yang menetapkan ini hukumnya tidak batal. Bon. Sekarang kenapa dalam naum qaidin ataupun dalam tidur yang menetapkan pantatnya itu hukumnya tidak batal? Karena alasannya karena terhindar dari khurujirih, ya, terhindar dari khurujirih. Artinya orang itu kalau tidur ini pantat itu akan glembreh cara Jawane, akan benggang, usus akan benggang, pantatnya juga akan benggang. Kalau pantat itu akan benggang, ini khurujirih ataupun keluar endotnya ini lebih mudah ataupun memudahkan akan keluarnya kendut. Nek orang ngandel wong turu mesti akeh do ngendut. Nggih, wong turu itu mudah ado gak banyak. Ini saya nggak mengatakan bahasa sembrono, ndak, maksudnya seperti itu. Karena memang ketika orang itu tidur ini mudah dalam mengeluarkan adanya nyeri. Lah sehingga itulah yang bisa menjadi alasan bahwasanya tidur itu membatalkan wudhu. Lah sekarang untuk bisa mendeteksi apakah dia itu tidur keluar nyari ataupun tidak kan sulit. Lah sehingga dengan menetapkan pantat ini sehingga bisa bisa mencegah dari yang demikian, ya, bisa mencegah yang demikian, maka hukumnya tidak batal. Lah selain itu hukumnya batal. Meskipun kadang orang itu memang betul-betul tidurnya ya ono sing pancen glembreh ususe, kemudian pantatnya kemudian agak terbuka, ono sing tidak. Tapi hal seperti itu kan dilihat dari secara keumuman, itu namanya madinah. Sehingga ilat ataupun alasan yang ada di sini bukan ilat yang mundubatoh yang jelas, tapi ilatnya menggunakan madinatul ilat. Seperti dalam pelajaran usul fikih kan diterangkan bahwasanya dalam masalikul ilah ataupun metodologi pencarian alasan dalam hukum itu ada kalanya memang langsung menggunakan ilat. Ilat itu hal-hal yang memang jelas-jelas ada, seperti dalam khomer. Khomer kenapa haram? Karena bisa memabukkan, bukan mabuk, karena bisa memabukkan, karena punya sifat seperti itu, sifat yang mundubatoh. Ada yang sifatnya yang enggak mundubatoh. Misal ada orang mau perjalanan jauh untuk bisa melakukan sholat qashar ataupun sholat jamak, yaitu berapa?
Itu kemarin itu berapa? 85 km ya. Ada yang pendapat seperti itu. Lah apa 85 km itu orang pasti ada ya, pasti mengalami masyakoh, mesti mengalami apa? Adanya kerepotan. Belum tentu. Itu zaman dulu mungkin ya. Kalau zaman sekarang wis ana tole, tumpakane penak dan seterusnya, pada ada capek-capek. Lah ini kan tidak tidak bisa langsung ditetapkan setiap orang mengalami seperti itu. Nah, maka menggunakan apa? Menggunakan Madinah. Madinah itu dengan dugaan ataupun dengan sangkaan yang kuat, di mana orang yang berjalan seperti itu mesti pada lumrahnya ya, pada lumrahnya 95% ataupun lebih ini akan mengalami rekoso, mengalami kesusahan. Lah meskipun nanti tiap-tiap orang itu agak ada perbedaan dalam masalah kesusahannya ataupun rekosonya itu. Nah itu namanya Madinah. Sehingga baik dia orang berjalan 85 km itu pakai pesawat ataupun pakai apa yang jalannya itu lebih cepat, tetap diperbolehkan untuk melakukan sholat jamak dan juga sholat qashar. Nah itu namanya Madinah. Begitu juga diterapkan dalam sini, dalam masalah tidur yang menetapkan pantatnya dan yang lain itu hukumnya batal. Sebab apa? Yang kedua artinya tidak menetapkan pantatnya, ada Madinah, di situ akan adanya khurujur sehingga itu hukumnya bisa membatalkan wudhu. Nah itu ya, itu sekilas tentang kenapa alasan tentang tidur ini kok diperbedakan. Itu dalam kitab Bajuri, kemudian juga disinggung, kemudian dalam kitab yang lainnya seperti Bujairumi juga ada. Yang selanjutnya nomor berapa ini? Asani. Yang ketiga asalis iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Penyebab wudhu itu batal. Yang ketiga adalah tersentuhnya atau bersentuhannya laki-laki dan perempuan, wong lanang karo wedon bersentuhan yang bukan mahramnya. Mahram itu apa? Seperti dalam bab nikah nanti di sana banyak. Lah sehingga selain mahram itu namanya ajnabiyah ataupun ajnabi kalau laki-laki. Ini semuanya bisa membatalkan wudhu jika toh disentuh tanpa adanya penghalang. Kemudian di sini ada bahasa kabiro ini. Wong lanang wedon iki wis gedhe. Lah gedhe iki sepira? Nggih. Apa gedhe wonge usiane cilik, apa usiane cilik wonge gedhe. Lah niku kan harus ada standar ya, harus ada standarnya. Dalam keterangan yang ada di sini wahadul kibri yaqinan wa huwa fi haqqir rajuli man balagha haddan tashtahihi fihi urfan. Standar orang dikatakan gede atau bukan dewasa. Kalau dewasa itu sudah di atas gede. Orang besar itu adalah jika seorang laki-laki itu sudah ada rasa tasyahi ataupun ada rasa kesenangan ya. Cara wong ngemek iki nek wong wedon karo wong lanang iki seneng, utawa wong sebaliknya. Laki-laki bisa menyentuh pada perempuan itu sudah ada tasyahi ataupun sudah ada syahwatnya. Dan ini pun menggunakan urfan secara umum, tidak menggunakan batas usia. Lah, umum ini menurut siapa? Apakah menurut masyarakat ataupun menurut siapa? Ulama. Di sini diterangkan urfan lidawati tiba'is salimah, yaitu bagi orang-orang yang punya jiwa ataupun punya tobaik, punya karakter yang bagus. Ya ini para ulama yang bisa menentukan apakah ini laki-laki sudah gede yang bisa membatalkan ataupun wanita yang disentuh itu bisa membatalkan. Ini yang mengukur urfan ataupun secara umum, tapi bagi dawit tiba salimah, orang-orang yang punya karakter ataupun yang punya jiwa yang bagus, yaitu para ulama. Lah ini juga repot. Standarnya berapa? 5 tahun apa 6 tahun? Nah maka saya masih kelingan itu yang ada dalam kitab Bujairumi. Itu ada salah satu pendapat menerangkan bahwa usianya 4 tahun. Usianya adalah 4 tahun. Maksudnya wanita yang 4 tahun itu kalau sudah lebih ini bisa membatalkan wudhu. Misal ana wong wedon ataupun bocah cilik
Lah wis usiane sik 3 tahun iku timban apa digendong ora apa-apa, meskipun bukan siapa-siapanya. Lah umpamane wis gedhe umure wis 4 tahun, lah niku wis batal. Apa maneh wis luwih 4 tahun, 12 tahun, 12 tahun kok dijak apa arane dijak gendong-gendongan, nah kuwi jak rabi wae nek kaya ngono nggih. Jadi ada yang membatasi berapa? 4 tahun. Kemudian yang terakhir adalah arabi yang keempat, yaitu masuk kubulil adami, yaitu demek ataupun menyentuh kubulnya anak Adam. Kubul ini baik perempuan maupun laki-laki, ya. Baik yang menyentuh itu sama-sama satu jenis. Nah kalau di luar jenis pun jelas. Kalau di luar jenis laki-laki perempuan jelas batal. Ora usah sing dimek kubule, dimek tangane wis batal. Ora usah dimek nyenggol wis batal. Nah di sini ditaksis masuk kubul Adam itu bagaimana maksudnya? Bisa jadi pembatalan wudhu itu hanya satu jenis, laki-laki dan sama-sama perempuan. Wong lanang karo wong lanang. Ngemek dakare misal. Del dimek dakare lagi lho. Ngemekmu kuwi lho. Lah iki dadi batale wudhu. Lah mau ngemek dakare wong lanang niku bisa batalke wudhu dengan bibat nirahah, ya, dengan epek-epek. Semisal ana wong wudhu, nah rampung, nah sebelah niku nembe sangka kencing, ya semisal mawon iki wong lanang temu wong lanang umpamane. Kemudian durung isih bendekke sarung. Lah isih bendekke sarung umpamane sarunge mau durung bener, lah dhewe niki wudu kemudian tangane iki ngimpat-ngimpat kaya kena karo kancane mau sik bendekke sarung kuwi. Lah kenane kelawan batni rohah, kelawan epek-epek iki pas nangon mau kubul niki bisa batalake wudu. Nah, iki wong lanang karo sing batal sing ngemek mawon, sing dimek niku mboten. Lah niki pun diterangake ten mriki masuk kubulil adam niku walau sahwan senajan niku lali. Jadi karo kancane ngemek tapi lali. Menapa mbek ku dimek lali? Oh lali po ya batal, oh lali ra batal piye? Sampeyan wis ngemek. Walau walau sahwan, nggih. Walau saghiron, meskipun bocah cilik. Lah niku mau karo bocah cilik niku nek lanang wedok mau sudah ada batasan. Sekarang laki-laki sama laki-laki, ngemben bocah bayi. Lagi pada dasarnya enggak masalah, tapi kok ndilalah kemek karo kubul sing wis sunat niku. Nah, au maitan ataupun orang mati. Ya, orang mati lah niku juga batal. Akan tapi kalau orang mati itu yang batal wudunya yang menyentuh, tidak wudunya yang disentuh, dalam arti kalau mayitnya ini hukumnya tidak batal. Au halakoti duburihi ataupun menyentuh pada halakoh duburnya. Nah, ini menyentuh pada kolongan yang ada dapat pada duburnya orang lain, duburnya diri sendiri juga batal. Jadi juga masuk kutubil adami kubulnya orang lain ataupun kubulnya diri sendiri ataupun lebih-lebih dari orang yang bukan satu jenis, ini jelas hukumnya batal. Lah kenapa kok itu hukumnya batal? Ya, ini salah satu alasannya karena hadki hurmatihi, itu merusak kehormatan dari seseorang itu. Maksudnya tidak menjaga kehormatan orang lain. Nggih, ana wong dimek kubule. Gitu. Dimek kubule. Lah iki apa jenenge? Bisa merusak hadki hormatihi, merusak dari kehormatannya orang lain. Nah niku nggih. Ini kalau toh yang mengemek ataupun yang menyentuh itu adalah batnir rohah. Kalaupun toh selain dari batnir rohah itu hukum semisal di sini kesenggol pas kubul, ini tidak sampai batal. Itu aja yang hari ini saya bisa bacakan kepada panjenengan sedaya. Mungkin bisa dipaham dan bisa kita bisa kita kembangkan ataupun bisa kita mutolaah bersama kalau toh memang ada kekurangan. Pun kemauan dari saya, apabila ada kata yang kurang pas mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.